Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu pendidik yang hebat, para orang tua yang luar biasa, dan seluruh pemerhati pendidikan anak usia dini. Baik, sudah ada yang kenal saya? Mungkin sebagian sudah dan kebanyakan yang belum. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Kalau versi saya, tak kenal maka kita kenalan. Perkenalkan, nama saya Sri Rohani, yang dimana pada kesempatan hari ini ditunjuk sebagai motivator. Hari ini mari kita berbicara tentang sesuatu yang sederhana tetapi memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Apa itu? Apa ya? Yap, media pembelajaran. Media yang bukan hanya sekedar alat bantu, tetapi menjadi jembatan antara bermain dan dunia belajar anak-anak kita. Bapak Ibu sekalian, kita sebagai pendidik anak usia dini. Anak usia dini dan dunia belajarnya. Anak usia dini adalah penjelajah kecil yang haus akan pengalaman. Mereka tidak belajar karena disuruh, tetapi mereka memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Betul apa betul? Coba kita bayangkan, kita meminta anak usia 4 tahun untuk duduk diam dan mendengarkan ceramah selama kurang lebih 30 menit. Ya, selama kurang lebih 30 menit. Apa yang akan terjadi? Bapak Ibu bisa jawab apa yang akan terjadi ketika kita meminta anak usia 4 tahun untuk duduk, diam, dan mendengarkan ceramah kurang lebih selama 30 menit. Apa yang terjadi? Yap, mereka akan merasa bosan. Mereka akan gelisah. Bahkan mereka akan mencari sesuatu yang lebih menarik. Disinilah peran media pembelajaran menjadi sangat penting. Media mampu menghidupkan suasana belajar, menjadikan belajar sebagai petualangan yang sangat menyenangkan. Lalu, mengapa media pembelajaran itu sangat penting? Bapak Ibu bisa menjawab? Ya, media pembelajaran bukan hanya alat bantu visual atau benda-benda lucu yang ada di kelas. Ia adalah bahasa komunikasi anak. Anak belajar melalui apa yang ia lihat, apa yang ia dengarkan, dan apa yang ia rasakan. Salah satu contoh, ketika guru menggunakan boneka jari saat bercerita, itu termasuk media? Ya, itu termasuk media pembelajaran. Lalu saat anak menyusun balok-balok warna dan menumpuk balok-balok tersebut menjadi tumpukan geometri, apakah itu media? Ya, itu pun bisa menjadi media pembelajaran. Lalu apa lagi? Ada lagi, ketika mereka bernyanyi, bergerak, dan itu merupakan salah satu media pembelajaran yang hidup di hati mereka. Mereka merasa senang? Ya, tentu mereka pasti merasa senang. Media juga membuat anak terlibat, bukan sekedar mendengarkan. Dan ketika anak terlibat, minat belajarnya tumbuh secara alami. Dan itu sudah pasti ibu bapak mengalaminya, bukan? Salah satu contoh nyata, ketika di desa terpencil, ada guru mengatakan, saya tidak punya LCD, saya tidak punya alat modern, tapi saya mempunyai barang bekas seperti botol, kaleng, dan juga kardus, ataupun bisa membuat boneka dari kaos kaki. Di saat inilah kreativitas guru
terbangun. Guru tersebut membuat alat musik dari barang bekas, lalu anak-anak bernyanyi, menghitung, menggerakkan badannya. Apa yang terjadi? Yang terjadi, anak selalu antusias untuk ke sekolah dan akan merasa pembelajaran itu tidak membosankan. Bapak Ibu, ingatlah, media tidak hanya yang mahal, tapi harus bermakna. Media yang baik bukan yang canggih, tapi yang menghidupkan rasa ingin tahu anak. Mari kita menjadi guru yang kreatif, orang tua yang inspiratif, dan lingkungan yang mendukung tumbuhnya semangat belajar anak-anak kita. Karena masa depan pendidikan bukan di tangan teknologi, tapi di tangan orang-orang yang mampu menjadikan belajar sebagai kegembiraan. Jadi, jika hari ini anak-anak kita tersenyum saat belajar, tertawa saat menemukan hal baru, dan berani bertanya, itu tandanya kita sudah berhasil. Media pembelajaran bukan hanya alat bantu belajar, tapi jembatan menuju minat dan cinta belajar seumur hidup. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari topik media pembelajaran ini. Terima kasih. Semoga kita semua menjadi pendidik yang terus menyalakan semangat belajar di hati anak-anak Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.